Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Orang misterius yang dipikirkan oleh Dai Hao adalah pria bertopeng yang menyelamatkannya 2 kali dan memberinya jarum ilahi matahari bulan. Dia memang sangat berterima kasih kepada pria itu. Bukan hanya orang itu menyelamatkannya 2 kali, tetapi dia bahkan menyelamatkan pengawalnya. Jika orang itu adalah guru Dai Luoli, semuanya akan masuk akal. Bagaimana kultivasimu meningkat begitu cepat? Apakah semua ini karena gurumu? Dai Hao bertanya. Dai Luoli tertawa getir. Bisa dibilang begitu. Guruku mengatakan bahwa meski jiwa bela diriku bermutasi, itu bukan mutasi yang buruk, itu karena mutasiku tidak lengkap dan kekuatan jiwaku tidak terstimulasi. Dia memukuliku untuk mengintensifkan mutasi di jiwa bela diriku di bawah kondisi emosional yang ekstrim, sehingga kekuatan jiwa di diriku akan sepenuhnya dilepaskan. Aku sendiri tidak mengerti apa yang terjadi, namun kekuatan jiwaku telah meningkat dengan sangat cepat dan jiwaku sepertinya juga telah berubah. Setelah mendengar kata-katanya, baik Dai Hao dan Dai Yuheng terkejut. Dai Hao berkata, "Baiklah, lepaskan jiwa bela dirimu untuk aku lihat." "Baiklah." Dai Luoli mengakui dan juga menghela nafas lega. Dari kelihatannya, dia berhasil tetap aman. Jiwa bela diri Dai Luoli dilepaskan, namun Dai Hao dan Dai Yuheng keduanya langsung tercengang. Setelah jiwa bela diri dari Dai Luoli telah sepenuhnya dilepaskan, kekuatannya juga mulai berubah. Dai Luoli tampaknya menjadi ilusi di mata mereka. Setelah itu, bulu di tubuhnya juga memancarkan cahaya berwarna darah redup. Itu bahkan membawa gelombang spiritual yang kuat di dalamnya. Dai Hao tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih ke arah dada Dai Luoli. Tubuh Dai Luoli secara tidak sadar menghindar. Pada saat yang sama, dia menjangkau telapak tangan ayahnya dengan cakar harimau. Dia menjadi sangat cepat. Dai Hao menarik tangannya dan terkesan saat dia berkata, "Ini memang sangat berbeda. Kecepatan reaksimu jauh melampaui kultivasimu. Bagaimana perasaanmu setelah jiwa bela dirimu bermutasi?" Dai Luoli berkata, "Guru berkata bahwa jiwa bela diriku harus disebut sebagai harimau darah setelah mutasi ini. Dalam keadaan tertentu, itu dapat memasuki kondisi mengamuk setelah dirangsang. Namun kultivasiku masih kurang sekarang dan kekuatan spiritualku belum cukup kuat. Begitu kuat, aku bisa menjadi jauh lebih tenang bahkan ketika aku mengamuk. Maksud guruku adalah bahwa kekuatan spiritual dan kekuatan jiwaku dapat bersatu dengan sempurna satu sama lain setelah aku mengamuk, yang memungkinkanku melepaskan kekuatan bertarung yang berada di luar kemampuan asliku. Hanya saja aku tidak bisa berada dalam kondisi itu terlalu lama, tetapi durasi itu akan meningkat seiring dengan kultivasiku." Dai Hao sepertinya memikirkan sesuatu. Dai Yuheng ragu ketika dia bertanya, "Jangan bilang kamu akan mengembangkan beberapa keterampilan bawaan setelah mutasimu selesai. Bukankah ini sesuatu yang hanya dimiliki oleh monster roh?" Dai Luoli tidak senang ketika dia bertanya, "Siapa yang bilang begitu? Kakak laki-laki, aku menjadi tidak percaya bahwa kamu adalah seorang sarjana dari Akademi Shrek. Guruku mengatakan bahwa ini mirip dengan kebangkitan kedua jiwa tubuh dari sekte tubuh. Ini karena kekuatan semua kemampuan jiwaku akan meningkat setelah aku memasuki kondisi mengamuk." Dai Hao tiba-tiba tercerahkan setelah dia mendengar Dai Luoli menggambarkan perbandingan dengan sekte tubuh. "Ya, ini kebangkitan kedua, sama seperti apa yang terjadi di sekte tubuh. Aku tidak mengharapkannya. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Di mana gurumu sekarang?" Dai Luoli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Bukankah sudah aku katakan sebelumnya
bahwa dia sangat misterius. Dia dapat menemukanku, tapi aku tidak dapat menemukannya. Dia bahkan tidak pernah membiarkanku melihat penampilannya yang sebenarnya. Ayah, tentunya dia bukan orang jahat kan? Dai Hao mengangguk dan tertawa getir. Tentu saja dia bukan orang jahat. Aku tahu orang yang kamu bicarakan ini. Dari deskripsimu tentang dia, dia harusnya menjadi orang yang menyelamatkanku 2 kali. Jadi ternyata dia adalah gurumu. Tidak heran, mungkin dia menyelamatkanku karena kamu. Tidak hanya orang ini misterius, tetapi dia juga sangatlah kuat. Jika gurumu menemuimu lagi, kamu harus membantuku mengucapkan terima kasih kepadanya. Jika dia mau, aku bahkan ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Hah? Dia menyelamatkan hidupmu 2 kali? Deluoli terkejut. Meskipun dia tidak percaya bahwa pria misterius yang disebutkan oleh ayahnya adalah kakak laki-lakinya sendiri, dia masih percaya bahwa Huo Yuhao mampu menyelamatkannya 2 kali. Kakak, mengapa kamu harus seperti ini? Mengapa kamu tidak mau bersatu kembali dengannya? Huo Yuhao secara alami tidak akan bersatu kembali dengan Adipati Rama Putih. Dia tidak akan melakukannya sebelum dia percaya dia cukup kuat. Pada saat dia mencapai kota Shrik, itu sudah siang hari. Rekonstruksi kota Shrik sedang berjalan lancar. Dari jauh, banyak pekerjaan konstruksi dapat dilihat, terutama pagoda roh yang berada di dekat hutan Stardo dan menjalani konstruksi megah. Huo Yuhao bahkan tidak kembali ke Sekte Tang terlebih dahulu, tetapi segera pergi ke Akademi Shrik. Dia ingin meneruskan informasi ini kepada Penatua Aswan agar dia membuat keputusan. Meskipun dia adalah salah satu dari anggota Pavilion Dewa Laut, Huo Yuhao tidak terbang langsung ke akademi. Dia berhenti di luar gerbang sebelum berjalan cepat ke akademi. Sudah waktunya pelajaran sekarang dan jalan-jalan di akademi kosong. Setelah melewati patung-patung para anggota 7 Master Shrik generasi pertama dan segitiga emas, Huo Yuhao tiba di tepi danau Dewa Laut. Saat itulah dia naik ke udara sebelum menaiki ombak menuju Pulau Dewa Laut. Saat dia melangkah ke Pulau Dewa Laut, rasa keakraban menyapu Huo Yuhao. Udara segar mengurangi kecemasannya. Sangat menyenangkan bisa kembali ke rumah. Akan lebih baik jika Dong-er masih ada. Jika Dong-er ada di sini dan tidak ada lagi kebencian, aku bisa tinggal bersamanya di pulau ini. Hari-hari kita akan sangat bahagia. Dong-er, Dong-er. Tiba-tiba mata Huo Yuhao melebar. Dia tidak bisa percaya ketika dia melihat ke depan dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Ini seorang wanita muda berjalan ke arahnya. Matanya biru pucat dan bulu matanya panjang. Dia sangat ramping dan rambutnya yang panjang dan berwarna biru muda mengalir di belakang tangannya. Dia mengenakan gaun putih yang menonjolkan penampilannya yang menggairahkan. Ia tampak seperti seorang dewi. Dong-er, seru Huo Yuhao saat dia sangat gelisah. Suaranya terdengar sangat tinggi. Detik berikutnya Huo Yuhao menggunakan teleportasi instannya dan muncul di depan wanita muda ini. Dia membuka lengannya dan memeluknya erat-erat. Huo Yuhao tidak menyangka akan melihat Wang Dong-er lagi dalam keadaan dan pada saat seperti ini. Semua kekhawatiran dan kecemasannya lenyap pada saat ini. Semua emosi dan kerinduannya meletus. Air matanya mengalir tak terkendali dan penglihatannya sudah kabur karena semua air mata. Wanita muda itu terus berdiri. Dia sepertinya tertegun oleh pelukan tiba-tiba yang dia terima. Dong-er, Dong-er, kamu kembali. Air mata Huo Yuhao menetes. Apakah kau ingin mati? Sebuah suara malu terdengar. Segera setelah itu Huo Yuhao merasa seolah-olah orang yang dipeluknya berubah menjadi gunung berapi aktif. Dia melepaskan kekuatan besar dan membebaskan diri dari pelukannya. Setelah itu Huo Yuhao melihat kemarahan di matanya. Tangannya yang kurus dan ramping meraih dadanya. Huo Yuhao secara tidak sadar menghindari kekuatan menakutkan yang datang ke arahnya. Pada saat yang sama dia menggunakan tangannya untuk menghalangi kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan. Huo Yuhao merasakan aura cahaya penuh dengan kekuatan menyapu ke arahnya.
Rasanya seperti ombak besar menerjang ke depannya. Setelah ia bergabung dengan Wang Shu'er sebagai pengorbanan, ia mewarisi sebagian dari kekuatan naga emasnya. Namun, ia masih dipaksa mundur lebih dari 10 langkah. Sebuah celah terbuka di antara mereka, dan Wu Yuhao sedikit terkejut. Dia tidak bisa percaya bahwa Wang Dong'er telah membuat langkah melawannya. Dia menggunakan ekspresi sengit di wajahnya dan cincin roh bangkit dari kakinya. 6 cincin roh berwarna hitam pekat dan 1 cincin roh berwarna merah darah. Dia memiliki 7 cincin roh dengan warna yang sulit dipercaya. Namun Wu Yuhao tidak heran dengan cahaya dari cincin rohnya. Dia tampak mabuk saat menatapnya. Dia tidak berkedip sama sekali dan air mata masih mengalir dari wajahnya. Wanita muda itu juga terkejut ketika dia melihat air mata di wajah Wu Yuhao. Tetapi ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya, sepasang sayap naga besar terbuka di belakang punggungnya. Ada tanda trisula emas terang di dahinya yang mulai berkedip. Dia tumbuh sedikit lebih tinggi dan aura dominannya mengubah ruang di belakangnya menjadi lautan emas kebiru-biruan. Dia sudah mengangkat tangan kanannya ke arah Wu Yuhao. Wajahnya sangat dingin dan ada pandangan malu di matanya. Jelas bahwa dia marah karena Wu Yuhao telah memeluknya. Cahaya emas keemasan yang kuat terbentuk di telapak tangannya dan cincin roh keduanya menyala. Wu Yuhao menjadi lebih jernih ketika dia mengalami tekanan yang berat ini. Saat dia melihat mata wanita muda ini, dia bergidik. "Kamu bukan Dong'er." Dia yakin bahwa Wang Dong'er tidak akan menatapnya seperti ini. Saat dia berbicara, wanita muda itu telah menamparkan tangan kanannya ke arahnya. Sebuah bola cahaya emas kebiruan yang menyilaukan membawa suara auman naga bernada rendah melonjak ke dadanya. Itu menekan Wu Yuhao dari segala arah. Pengekangan yang kuat melanda Wu Yuhao sekarang. Dia sangat kuat. Dia jelas bukan Dong'er. Namun aku bisa merasakan jejak Dong'er dalam kekuatannya. Meskipun dia memikirkan hal ini, Wu Yuhao juga bergerak. Dia juga mengangkat tangan kanannya. 3 cincin roh merah dan oranye miliknya bersinar terang. Cincin roh pertamanya melintas dan tangan kanannya ditutupi kristal es berlian. Saat bola cahaya menyentuh tangan kanan Wu Yuhao, seberkas cahaya dibelokkan oleh kristal es ke segala arah. Lapisan cahaya biru suram juga dilepaskan dari tubuh Wu Yuhao, mencegah pengekangan mempengaruhi dirinya. Apa? Wanita muda itu terkejut bahwa serangannya tidak memiliki banyak efek. Matanya berkedip lagi dan cahaya-cahaya dari cincin rohnya yang lain juga mulai melonjak. "Berhenti, kita mungkin memiliki kesalahpahaman," Wu Yuhao berkata dengan tergesa-gesa. Apakah wanita muda ini adalah Dong'er atau bukan? Bagaimana mungkin dia akan melawannya? Wanita muda itu sedikit menarik cahaya kebiru-biruannya, tetapi dia masih tampak tidak ramah seperti sebelumnya. "Kesalahpahaman? Beraninya kau memelukku dan mengklaim itu salah paham?" Suaranya renyah dan menawan, namun dia memang terdengar berbeda dari Wang Dong'er. Dia lebih sombong dari Wang Dong'er dan dia juga lebih dingin. Wu Yuhao terlalu akrab dengan Wang Dong'er jadi dia bisa membedakan di antara mereka. Wu Yuhao tertawa getir. "Maaf, aku mungkin salah mengenalimu. Kamu terlihat sangat mirip temanku. Itu sebabnya aku..." Wanita muda itu masih geram. "Jadi, kau bisa memelukku kapan saja hanya karena aku terlihat seperti dia? Aku tidak percaya ada orang yang mirip denganku. Sejak aku datang ke akademi menjijikkan ini, banyak orang mengatakan kepadaku bahwa aku terlihat seperti seseorang. Tapi aku adalah aku. Sisanya baik-baik saja. Mereka hanya berkomentar bahwa aku terlihat seperti orang itu. Tetapi kau telah menyinggungku dan bahkan memelukku. Jika aku tidak memukulmu hari ini, aku tidak akan tenang." Saat dia berbicara, cahaya emas kebiruan dari tubuhnya menjadi lebih kuat dan dia mengangkat tangan kanannya ke arah Wu Yuhao lagi. "Hei, ini benar-benar kesalahpahaman." Wu Yuhao juga bingung. "Ingat, namaku bukan Wang Dong'er. Namaku adalah Tang Wutong." Wanita muda itu berteriak dan menyerbu menuju Wu Yuhao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.